Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amelia Putri dengan NIM 21050974056. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen LAN dan VLAN di Mikrotik dengan JNS3. Yang pertama ada pengertian dari VLAN. VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokal fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation. Dengan VLAN ini, kita bisa membuat sebanyak 4095 segmen LAN dalam sebuah interface. Lalu yang kedua ada pengertian dari LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network. Merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet lewat perangkat jaringan yang sederhana. Jaringan LAN ini biasanya terdapat kabel seperti UTP, loop, switch, ataupun router. Contoh dari jaringan ini yaitu jaringan komputer-komputer yang ada di sekolah, perusahaan, atau warung internet atau warnet. Jaringan ini memiliki area yang terbatas, biasanya adalah jaringan LAN. Jadi, jaringan LAN mempunyai skala yang lebih kecil atau lokal. Simulasi manajemen LAN. Di sini saya sudah membuat skema jaringan yang terdiri dari 3 buah router, yaitu router pusat, switch ruang 1, dan switch ruang 2. Lalu ada juga 5 buah PC, yaitu PC dummy, PC Finance 1, PC HRD 1, PC Finance 2, dan PC HRD 2. Ini merupakan skema jaringan LAN segmentation di mana router pusat terhubung ke switch ruang 1 menggunakan 2 kabel. 2 kabel inilah yang akan di-bridge ke komputer di bawahnya. Baik, kali ini kita akan mencoba lakukan setting untuk percobaan pertama, yaitu LAN segmentation. Kita mulai dengan menyeting router pusat menggunakan PC dummy. Kita masuk ke PC dummy, lalu ke Winbox. Lalu yang pertama kita lakukan adalah membuat bridge. Di bridge ini kita membuat bridge. Nah, di sini saya sudah memasukkan bridge-nya. Cara memasukkan bridge-nya adalah kita tekan tombol plus ini. Lalu kita masukkan nama bridge yang ingin kita masukkan. Di sini saya memasukkan yang pertama adalah BR Finance dan juga BR HRD. Lalu kita masukkan anggota dari bridge-nya di ports. Di sini cara menambahkannya juga sama, kita tekan tombol plus ini. Nah, di sini interface yang pertama untuk Ether 1 adalah bridge BR Finance, lalu untuk interface Ether 2 adalah bridge BR HRD, lalu interface Ether 3 adalah bridge BR Finance, lalu untuk interface Ether 4 adalah bridge BR HRD. Lalu selanjutnya adalah kita memasukkan IP untuk bridge Finance dan HRD. Kita ke IP, lalu address. Nah, di sini saya sudah memasukkan IP untuk interface BR Finance adalah 192.168.1.254/24. Lalu untuk interface BR HRD adalah 192.168.2.254/24. Cara memasukkannya sama, kita tekan tanda plus di sini. Lalu selanjutnya kita di sini ke IP DHCP server untuk menyewakan
IP. Kita ke DHCP setup untuk menyewakan IP ya. Tapi di sini saya sudah memasukkan dua. Untuk yang pertama adalah untuk interface-nya BR Finance. Untuk rentang waktu 3 hari. Di sini saya menyewakan IP dari 1 sampai 10. Lalu untuk DHCP yang kedua, saya menyewakan untuk interface BRHRD, waktunya juga sama, adalah 3 jam, sama saya juga memasukkan untuk menyewakan IP 1 sampai 10. Lalu kalau sudah, berikutnya kita setting switch di ruang 1, kita menggunakan PC Finance. Kita gunakan PC Finance 1. Sama cara menyetingnya, kita ke Winbox, lalu kita ke bridge. Di sini di bridge kita memasukkan bridge-nya yaitu BR Finance dan BRHRD. Caranya adalah menambahkan ini, menekan tambah plus merah ini. Lalu kita masukkan anggotanya di ports. Di sini untuk interface Ether 1 adalah bridge-nya BR Finance, lalu interface Ether 2 bridge-nya BRHRD, lalu untuk interface Ether 3 bridge-nya BR Finance, lalu interface Ether 4 bridge-nya BRHRD. Lalu kalau sudah, selanjutnya kita men-setting switch di ruang 2, yaitu menggunakan PC Finance 2. Kita ke PC Finance 2, caranya sama, kita ke Winbox, lalu kita ke bridge. Di sini bridge-nya kita buat dulu, namanya BR Finance dan BRHRD. Caranya sama, kita tekan tombol plus merah ini. Lalu untuk anggotanya di sini untuk interface Ether 1 adalah bridge BR Finance, lalu interface Ether 2 adalah bridge BRHRD, lalu untuk interface Ether 3 adalah bridge BR Finance, lalu interface Ether 4 adalah bridge BRHRD. Nah, lalu di sini kita sudah selesai men-setting semua yang dibutuhkan. Langkah terakhir adalah kita cek apakah setiap PC di setiap ruangan mendapat IP sesuai dengan DHCP server yang tadi kita sewakan di router pusat. Yang pertama, kita coba ke PC Finance 1, kita cek di command prompt dengan mengetikkan IP config. Nah, di sini di Finance 1 sudah mendapatkan IP address yaitu 192.168.1.10. Benar ya, tadi kita memasukkan atau menyewakan IP DHCP mulai dari 1 sampai 10. Lalu selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengetes di PC HRD 1. Kita masukkan IP config. Nah, di sini untuk PC HRD 1 mendapatkan IP address 192.168.2.10. Lalu untuk PC Finance 2 kita coba cek IP config. Untuk IP dari PC Finance 2 adalah 192.168.1.9. Tadi di PC Finance 1 mendapatkan IP 1.10, jadi benar. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah di PC HRD 2. Kita masukkan config. Nah, di sini untuk IP dari PC HRD 2 mendapatkan 192.168.2.9. Tadi di PC HRD 1 mendapatkan IP 2.10. Jadi benar. Jadi masing-masing komputer sudah mendapatkan IP sesuai dengan DHCP server router pusat. Jadi untuk percobaan manajemen LAN sudah berhasil. Simulasi manajemen VLAN. Di sini saya sudah membuat skema jaringan. Sebelumnya skema jaringannya itu sama seperti yang di manajemen LAN, tetapi ada sedikit modifikasi, yaitu router pusat
ke switch router ruang 1 menggunakan satu kabel. Sama juga untuk router pusat ke switch ruang 2 juga menggunakan satu kabel. Nah, di sini untuk langkah pertamanya adalah kita men-setting router pusat dengan menggunakan PC dummy. Jadi kita ke PC dummy. Lalu kita masuk ke Winbox. Setelah itu kita bikin interface virtual di atas trunk Ether 1. Caranya itu di interface. Lalu di Ether 1 di sini saya memasukkan VLAN 100, VLAN 1 dan juga VLAN 200 HRD1. Lalu di Ether 2 saya memasukkan VLAN 100, VLAN 2 dan VLAN 200 HRD2. Cara memasukkannya adalah kita tambah plus di sini, lalu VLAN, lalu di sini kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini untuk kesepakatannya VLAN ID-nya untuk VLAN itu 100, lalu untuk HRD itu 200. Lalu kalau sudah, berikutnya kita akan membuat bridge. Bridge itu sendiri untuk menghubungkan VLAN ini dengan interface ke arah bawah switch. Kita ke bridge. Di sini saya juga sudah memasukkan. Kita buat bridge VNAND dan juga bridge HRD. Caranya itu sama, kita tekan tambah plus ini, lalu kita tinggal masukkan bridge 1 ini kita ganti bridge VNAND, lalu kita play, lalu oke, kita buat lagi untuk bridge HRD, caranya sama. Lalu selanjutnya di bridge ini kita tambahkan anggotanya. Anggotanya di sini untuk bridge VNAND, dia interface-nya adalah VLAN 100, VLAN 1. Lalu untuk bridge VLAN lagi, interface-nya adalah VLAN 100, VLAN 2. Lalu ada bridge HRD, nama interface-nya adalah VLAN 200 HRD1. Lalu ada BRHRD, nama interface-nya adalah VLAN 200 HRD2. Caranya sama, untuk menambahkan adalah klik tambah plus ini. Kita tinggal masukkan. Lalu selanjutnya, langkah berikutnya adalah membuat gateway ke arah router pusat. Caranya yaitu kita ke IP, lalu address. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk IP-nya. Untuk interface BR VNAND adalah IP-nya 192.168.1.254/24. Lalu untuk interface BRHRD adalah 192.168.2.254/24. Caranya sama, untuk menambahkannya adalah tekan tanda plus ini, kita tinggal memasukkan. Lalu untuk interface-nya kita tinggal pilih saja. Lalu kalau sudah, kita buat DHCP server di atas bridge tersebut. Caranya adalah kita ke IP, lalu kita klik DHCP server, lalu kita klik yang DHCP setup ini. Di sini saya memasukkan untuk DHCP pertamanya adalah bridge VNAND. Saya menyewakan DHCP servernya adalah 3 hari untuk waktunya. Lalu di sini DHCP yang kedua adalah BRHRD untuk interface-nya. Saya menyewakan sama untuk 3 hari. Di sini saya menyewakan IP 1 sampai 20. Lalu selanjutnya kita setting di switch ruang 1. Untuk menyeting switch ruang 1 kita menggunakan PC VNAND 1. Kita pindah ke PC VNAND 1. Nah, di sini sama, kita masuk ke Winbox. Kita ke Winbox. Lalu kita masuk ke interface. Kita buat sama seperti di PC di PC dummy tadi yang kita gunakan untuk menangkap dari router pusat. Di sini
saya memasukkan di Ether 1 adalah VLAN 100 VNAND 1, lalu ada VLAN 200 ARD1, lalu di Ether 2 saya memasukkan VLAN 100 VNAND 2 dan VLAN 200 ARD2. Lalu selanjutnya kita ke bridge, lalu ke port. Di sini kita memasukkan BR Finance dan BR HRD. Caranya sama, kita plus di sini tinggal memasukkan. Lalu untuk anggotanya di sini saya memasukkan VLAN 100 VNAND 1 dengan bridge BR Finance, lalu ada VLAN 100 VNAND 2 di BR Finance, lalu ada VLAN 200 HRD1 di BR HRD, lalu ada VLAN 200 HRD2 di BR HRD. Lalu selanjutnya kita pindah setting ke switch di ruang 2. Kita coba setting menggunakan PC Finance 2. Di Winbox connect. Nah, caranya seperti kita men-setting di PC Finance 1, kita ke interface, kita masukkan untuk di Ether 1 adalah VLAN 100 VNAND 1, lalu ada VLAN 200 ARD1, lalu di Ether 2 kita masukkan VLAN 100 VNAND 2 dan juga VLAN 200 ARD2. Caranya untuk menambahkannya adalah kita tekan yang plus ini, lalu VLAN, lalu tinggal kita masukkan. Lalu selanjutnya kita pergi ke bridge. Kita bridge. Di sini di bridge kita buat BR Finance dan juga BR HRD. Caranya adalah kita menekan tombol plus, kita tinggal memasukkan namanya. Lalu kita ke port. Di sini untuk anggota dari bridge tadi, kita masukkan anggotanya di port. Di sini saya memasukkan interface VLAN 100 VNAND 1 di bridge-nya BR Finance, lalu di interface VLAN 100 VNAND 2 di bridge BR Finance, lalu interface VLAN 200 HRD1 di BR HRD, lalu interface VLAN 200 HRD2 di bridge BR HRD. Caranya adalah kita masukkan dengan menekan tombol plus, lalu kita tinggal pilih interface-nya apa dan juga nama bridge-nya apa, lalu apply, lalu OK. Lalu kalau sudah sampai sini, pekerjaan kita untuk menyeting router sudah selesai. Yang terakhir, kita tinggal cek IP di masing-masing switch untuk mengecek IP-nya apakah sudah sama seperti yang kita tadi setting di router pusat. Kita mulai dari PC Finance, PC 1 Finance. Kita ke command prompt untuk menceknya, lalu kita tekan untuk rumusnya adalah IP config. Nah, di sini untuk IP address-nya di Finance 1 adalah 192.168.1.20. 20 ya benar, kan tadi kita menyewakan di DHCP-nya adalah dari 1 ke 20. Di sini untuk Finance 1 mendapatkan IP 20. Lalu kita pindah ke HRD 1. Command prompt kita masukkan IP config. Nah, untuk HRD 1 mendapatkan IP address yaitu 192.168.2.20. Benar ya? Lalu selanjutnya kita ke PC Finance 2. Kita masukkan IP config. Untuk IP
IP dari PC Binance 2 adalah 192.168.1.19. Tadi untuk Binance 1 mendapatkan IP 20, untuk Binance 2 mendapatkan IP 19. Lalu yang terakhir adalah IP untuk PC HRD 2. Kita coba cek IP config. Nah, di sini untuk HRD 2 mendapatkan IP address 192.168.2.19. Tadi di HRD 1 mendapatkan IP 20, lalu di HRD 2 mendapatkan IP 19. Jadi masing-masing PC sudah mendapatkan IP yang sesuai dengan DHCP server router pusat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.